Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai 3 macam perbuatan untukmu, dan Allah membenci pula 3 perbuatan darimu. Baginda Rasulullah menyampaikan nasihat untuk kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai 3 hal terhadap kita, hamba-hambanya. Allah pun membenci 3 hal pula dari kita, hamba-hambanya. Tentu kita berusaha agar bagaimana kita melakukan perbuatan yang Allah ridha. Karena hidup kita kan dalam rangka mencapai mardhatillah, mencapai sesuatu yang diridhai oleh Allah. Kita ingin bekerja dan Allah ingin agar kita bekerja dengan cara yang baik sehingga kita bekerja meraih ridha Allah. Kita makan, tidur, dan semua aktivitas kita dalam rangka mencari ridhonya Allah. Di samping lain kita juga berusaha agar jangan sampai kita melakukan perbuatan yang Allah benci. Perbuatan yang Allah benci karena perbuatan itu tidak bagus, tidak layak untuk kita lakukan. Nah, apa 3 hal yang Allah suka dari kita? Yang pertama kata baginda Rasul, fayardha lakum an ta'buduhu. Yang pertama, Allah meridhoimu dengan engkau beribadah kepadanya. Ini perbuatan yang Allah ridha dan Allah suka dari kita. Kita beribadah. Maka ibadah kita harus diniatkan karena Allah. Jangan pernah kita beribadah karena ketumpangan niat-niat yang lain. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, bahkan kita haji. Haji yang seluruh kampung orang menyaksikan kepergian kita, keberangkatan kita. Biasanya kalau kita nggak hati-hati akan tercampur niat-niat duniawi. Ingin dipuji orang, ingin mendapatkan kehormatan orang, ingin dikomentari orang. Kita pulang haji agar kita dipanggil Pak Haji, dipanggil Bu Haji. Niatkan karena Allah, jangan pernah ibadah kita tertumpangi niat-niat duniawi yang akan merusak nilai pahala kita. Jadi niat kita beribadah karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah, tidaklah aku perintahkan beribadah melainkan karena Allah ikhlas dalam beragama. Kalau niatnya karena Allah, Allah suka. Tapi kalau kita beribadah niatnya karena yang lain, ya Allah tidak suka kepada kita. Artinya niat kita sudah karena orang lain. Kita membaca Al-Quran menggunakan speaker ya, menggunakan pengeras suara terdengar orang satu kampung. Kalau enggak hati-hati, bisa saja kita terserang penyakit riya, pamer, supaya bacaan kita yang bagus ini disimak oleh orang lain, dibanggakan oleh orang lain, dipuji oleh orang lain. Kita bayar zakat, misalkan yang lain hanya 2,5, kita sengaja bawa 10 kilo, bagus. Tapi apa niatnya? Apa supaya kita ingin pamer agar orang melihat kita orang yang dermawan? Yang lain bayar zakat 2,5 kg, kita sampai 10 kg. Kita melebihkannya banyak. Bagus kalau tanpa adanya niat-niat yang lain. Tapi kalau ada niat-niat yang buruk, niat ingin dipuji, ya jelas riya. Riya bisa menghancurkan nilai pahala kita. Jadi Allah suka dengan kita melaksanakan ibadah. Karena wa mal khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali tugasnya satu, melaksanakan ibadah.
Dan ibadah ini bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang yang pandai bersyukur terlihat dari ia ahli ibadah. Dia rajin melaksanakan ibadah. Orang yang kufur, orang yang tidak berterima kasih kepada Allah, terlihat dari ia enggan, malas untuk melaksanakan ibadah. Jadi yang pertama yang Allah ridhoi, yang Allah cintai dari kita, anta'buduhu. Kita melaksanakan ibadah kepada Allah selama 24 jam dalam sehari sampai seumur hidup. Kita harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata baginda Rasul, yang Allah ridha dari kita, wala tusriku bihi syai'an. Kita tidak menyekutukannya. Yang pertama, Allah cinta dengan ibadah kita. Yang kedua, Allah juga cinta seandainya kita tidak menyekutukannya. Allah begitu tidak sukanya, tidak ridhonya, sampai syirik ini menjadi dosa yang paling besar nilai dan bobotnya itu. Syirik merupakan biangnya dosa. Sehingga pantas kalau kemudian kalau dosa-dosa yang lain Allah masih memberikan kesempatan ampunan. Tapi kalau sudah kita terjebak kepada syirik kepada Allah, itu dosa yang tidak berampun. Maka agar kita bisa terbebas dari dosa syirik, kita tinggalkan semua hal-hal yang menyekutukan Allah. Menganggap Allah memiliki anak, atau menganggap ada satu benda yang memiliki kekuatan di samping kekuatan Allah. Jadi kita memiliki benda-benda dan kita meyakini itu benda hebat, benda ajaib, benda sakti yang kekuatannya melebihi kekuatan Allah, kita sudah syirik kepada Allah. Jadi Allah itu tidak mau didoakan ya. Oh, kita juga sama kok. Istri kita misalkan ya, nggak bakal ridho, nggak bakal terima kalau kita suaminya menduakan dia, menduakan cintanya. Pasti nggak mau itu. Perempuan mana yang ridho, yang senang, yang bahagia seandainya pasangannya membagi cintanya kepada perempuan yang lain. Pun demikian kita seorang suami ketika melihat istri kita menduakan kita, dia memilih laki-laki lain daripada kita, kita pasti sangat kecewa dan marah. Itu manusia. Allah juga sama. Allah paling suka ketika kita mencintai Allah. Dan Allah pun kemudian benci saat kita menduakan Allah, menuhankan lain selain daripada Allah. Allah juga marah itu. Kenapa? Kata Allah, aku cuma satu-satunya Tuhan di alam semesta ini. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali daripada Allah. Maka seandainya kita menyembah selain daripada Allah, itu perbuatan yang tidak berampun. Atau meyakini ada kekuatan lain di samping kekuatan Allah, kita sudah syirik kepada Allah. Dan Allah tidak akan meridhoi sampai kapanpun yang namanya perbuatan syirik. Di yang pertama kita beribadah, yang kedua jangan pernah kita syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Dan yang ketiga, perbuatan yang Allah cinta, Allah ridho, wa atasta'simu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa ang ta'tasimu, kita berpegang teguh bihablillahi jami'an terhadap tali Allah semuanya, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jadi di samping Allah mengharapkan kita menyembah kepada Allah, Allah juga cinta kepada kita, tidak menyekutukan Allah. Dan yang ketiga, Allah cinta kepada orang yang menjaga tali persatuan. Anta'tasimu, menjaga kekuatan berpegang teguh kepada tali Allah. Wala tafarraqu, dan tidak berpecah belah. Allah ingin kita itu bersatu padu. Allah ingin agar kita tidak berpecah belah. Allah ingin agar kita menjadi umat yang kuat, umat yang rukun, umat yang bersatu, bukan umat yang berpecah belah. Ingat, kambing saja
Kalau sudah berpencar-pencar, kambing pasti akan ditangkap oleh serigala, akan diterkam oleh serigala. Namun serigala tidak akan pernah berani menangkap kambing-kambing yang berkumpul dalam satu perkumpulan. Macan pun demikian, kalau ada kumpulan kambing, dia nggak akan berani mendekat. Tapi saat kambing itu berpencar-pencar, baru macan, singa, serigala berani menerkam satu-satu. Artinya apa? Kita juga sama. Kalau kita bersatu padu, kuat dalam kekuatan yang di bawah tali Allah ini, maka kita akan selamanya kuat dan kita nggak akan mudah diombang-ambingkan oleh musuh kita. Tetapi kalau kita berpencar-pencar masing-masing memiliki kepentingan pribadi-pribadi, tidak mau bersatu, tidak mau rukun, kita meninggikan ego kita. Tidak mau bersatu, ya kita banyak, tapi nasibnya seperti buih di tengah-tengah lautan. Kita tahu buih. Berapapun banyak buih, namanya juga buih, enteng, ringan. Di tengah-tengah laut dia akan diombang-ambing oleh gelombang laut. Nah, umat Islam jangan sampai seperti buih. Maka perbedaan organisasi, perbedaan faham, jangan pernah dimuncul-munculkan. Yang kita munculkan persamaannya, bahwa kita sama-sama hamba Allah, sama-sama umatnya Rasulullah, sama-sama pengamal Al-Quran. Akidahnya sama, nabinya sama. Jadi tidak perlu kita ditinggi-tinggikan, ini fahamnya A, ini fahamnya B, ini fahamnya C, ini madhabnya A, madhab B. Ini organisasi ini. Tidak perlu, itu nggak penting. Itu nggak penting, itu teknis saja. Yang terpenting kalau dia saudara kita, agamanya sama, nabinya sama, Tuhannya sama, kitabnya sama, kiblatnya sama, maka dia dengan kita bersaudara. Walaupun kita terpisah di negara yang berbeda. Kalau kita muslim, maka kita diikat dengan tali akidah, tali ukhuwah. Jangan sampai kita berpecah belah. Jadi anta tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah suka kepada kita jika kita bersatu padu, berpegang teguh pada tali Allah dan tidak bercerai-berai. Ini 3 hal yang Allah suka, yang Allah cinta, yang Allah ridha dari kita. Adapun berikutnya kata baginda Rasul, ada 3 pula yang Allah benci dari kita. Wa yakrahu lakum, yang Allah enggak suka dari kita. Qila wa qala wa kasratas su'ali wa ida'atal mali. Ada 3. Yang pertama, orang yang dibenci oleh Allah, mereka orang yang banyak bicara. Orang yang banyak bicara, banyak komentar. Sehingga Nabi memberikan rumus, kul khairan au liyasmut. Bicaralah dengan bicara yang baik-baik. Kalau kau tidak mampu berbicara baik, au liyasmut, lebih baik kau diam. Ini rumusnya. Bicaralah baik-baik, yang kau sampaikan sesuatu yang baik. Kalau kau nggak bisa menyampaikan hal kebaikan, sebaiknya au liyasmut, kau diam. Kenapa? Dengan diam kita akan terhindarkan dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Sebab semakin banyak kita berbicara, apalagi kalau kita sedang berdialog, ya sedang bermusyawarah, kemudian kita egois, kita menguasai pembicaraan, orang lain ngomong selalu dipotong-potong, ada orang usul disenggak terus, ada orang memberikan argumen dia patahkan, seolah dia yang paling hebat, dia yang paling pintar, dia yang paling benar. Ini kan orang tidak baik. Biarpun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun, beliau seorang Rasul, kekasih Allah, ucapannya menjadi sebuah hukum, tetapi baginda Rasul tetap memutuskan suatu perkara, beliau ajak itu sahabatnya untuk berdialog, musyawarah. Dan Nabi sering sekali itu meminta pendapat dari para sahabat. Walaupun Nabi itu ucapannya nggak mungkin bohong. Ucapan Nabi itu hukum. Tetapi Rasulullah tetap menjaga etika dalam
berpergaulan, sehingga Nabi sering sekali mengajak sahabat untuk berdialog, minta pendapatnya tentang hal ini, hal itu. Bahkan Rasulullah ketika mengatur perang, Nabi sering sekali meminta pendapat dari para sahabat. Nabi juga tidak selalu menguasai pembicaraan. Padahal Nabi itu sumbernya ilmu. Ucapan Nabi itu hukum kedua setelah Al-Quran. Nabi itu orang suci, orang bersih, kekasih Allah yang ucapannya nggak mungkin salah. Tapi Nabi tetap meminta pendapat dari sahabat-sahabatnya. Lah apalagi kita, levelnya apa kita ini? Nabi bukan, Rasul bukan. Ya. Terlalu banyak dosa, kalau ngomong selalu salah. Tapi kalau bicara dengan teman, dengan saudara-saudara kita, di musyawarah kita, di forum-forum, terkadang ada orang yang dia sok hebat, ucapannya panjang lebar, usulnya seolah-olah yang paling benar. Ada orang usul dia patahkan, ada orang ngasih masukan dia patahkan. Apa kita ini? Yang kayak gini nih Allah nggak suka. Kita banyak bicara, boleh dalam rangka kita menyampaikan ilmu. Itu harus bisa bicara, ya, menentukan diksi-diksi yang bagus, ya, mencari kata-kata yang indah dalam berdakwah. Namanya orang berdakwah kan banyak bicara, itu harus, jangan sampai pendakwah pendiam ya. Ya berdakwah itu harus banyak bicara dalam rangka memberikan ilmu, menyampaikan ilmu. Balighu anni walau ayah, kata baginda Rasul. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tapi banyak bicara di sini yang dia maksud adalah bicara yang ngawur, bicara yang kurang manfaat, bicara yang tidak ada maslahatnya. Lebih baik kita diam. Dengan diam kita meminimalisir kesalahan kita dalam berbicara. Jadi pertama yang Allah benci adalah orang yang suka banyak bicara. Apalagi ketika sedang taklim, ya, ada pengajian, ustadznya menyampaikan materi, dia ngomong sendiri. Ya nggak ada manfaatnya kalau seperti itu. Ya. Adapun yang kedua, yang Allah benci dari kita, kasrotas su'ali. Orang yang banyak bertanya. Sekali lagi, bertanya di sini bukan karena dia butuh ilmu. Tapi bertanya yang kurang manfaat, kurang maslahat. Sesuatu yang nggak penting ditanya-tanyakan. Ya, seperti Bani Israel. Bani Israel itu di zaman Nabi Musa selalu diberikan kesulitan karena dia banyak bicara, berkata atau bertanya yang nggak manfaat. Disuruh berkurban, nyembelih sapi, ditanya sapinya yang seperti apa wahai Musa? Yang warna apa? Ini kan banyak pertanyaan yang tidak penting, yang akhirnya Allah sulitkan mereka. Kalau Allah perintahkan kepada kita, kita nggak usah banyak bertanya. Kenapa sih harus 5 waktu sholat itu, karena nggak 3 waktu saja? Kan nggak penting ini. Sudah yang Allah perintahkan kepada kita, kita ikuti. Kenapa sih subuh harus pagi hari bukan siang hari? Ini kan nggak penting. Ya. Kenapa sih puasa harus bulan Ramadan? Kenapa sih puasa harus 30 hari? Kenapa enggak 10 hari saja? Ini kan pertanyaan yang enggak penting. Ya. Jadi yang seperti ini enggak butuh jawaban. Karena itu sudah syariat. Yang namanya syariat kita enggak boleh banyak bertanya. Kenapa sih zakat itu harus 2,5 kilogram? Kenapa enggak 1 gram 1 kilo saja? Kenapa sih haji harus di Mekah, di Madinah? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena enggak ada jawabannya. Tetapi kalau kita bertanya tentang teknisnya, bagaimana sholat yang baik, ya kita perlu bertanya kepada kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Bagaimana sih tip puasa yang bagus? Banyak bertanya kepada ulama-ulama kita. Tapi kalau kenapa sih harus seperti ini, harus seperti kenapa sih harus ada salam ketika sholat, kenapa sih harus ada berdiri, kenapa sih harus ada sujudnya, ada rukunya. Ini pertanyaan yang tidak perlu dibahas karena nggak ada jawabannya. Jika ada orang bertanya seperti itu, dia tuh sebenarnya nggak mau ibadah, hanya ingin ngeles kita saja. Jadi banyak bertanya termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Yang ketiga, idha'atul mali. Orang yang suka menghambur-hamburkan harta termasuk kategori orang yang dibenci oleh Allah. Menghambur-hamburkan harta. Yang namanya boros,
itu teman setan. Maka kita wudhu saja, kita nggak boleh boros air loh. Kita gunakan air sehemat mungkin, itu wudhu air, apalagi dalam bentuk uang. Kita harus pandai memanage, mengatur keuangan kita. Jangan sampai kita membeli hal-hal yang kurang manfaat. Yang kita belikan biasanya nih, kita di rumah kita, hal-hal yang gak manfaat kita beli. Yang manfaatnya kurang kita beli. Sementara hal-hal yang penting nggak kita beli. Akhirnya kita konsumtif. Ya. Ada produk baru kita beli. Ada barang baru kita beli. Padahal kita belum tentu suka dan pas dengan benda itu. Beli, dan beli. Akhirnya uang kita berhamburan tanpa manfaat. Daripada kita membeli hal-hal yang kurang manfaat, lebih baik kita infakkan uang kita untuk musola, untuk masjid kita. Memberikan kepada yatim